sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tiana dengan NIM 8622510119. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang berjudul Bentuk-bentuk Korupsi. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Di Indonesia, korupsi menjadi masalah serius yang merusak sistem pemerintahan, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Tindakan ini membuat pembangunan terhambat dan rakyat menjadi korban utama. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Unsur-unsur korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang atau jabatan, tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain, menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Beberapa ciri umum korupsi antara lain transaksi tidak transparan atau tersembunyi, adanya penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, melibatkan pemberian uang, hadiah, atau janji tertentu, merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pihak tertentu. Di sini ada 5 bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, penyuapan atau bisa disebut dengan bribery. Penyuapan adalah tindakan memberi, menjanjikan atau menerima sesuatu yang bernilai, seperti uang, hadiah, atau fasilitas, untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, terutama pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan agar bertindak tidak jujur, tidak adil, atau melanggar aturan. Yang kedua ada penggelapan. Penggelapan uang korupsi adalah tindakan menyalahgunakan atau menguasai uang negara yang dipercayakan kepada seseorang secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang ketiga, nepotisme. Nepotisme adalah bentuk korupsi berupa penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk menguntungkan keluarga, kerabat, atau orang dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan prestasi atau aturan yang berlaku. Yang keempat, gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun seperti uang, barang, diskon, hadiah, fasilitas, atau jasa kepada pejabat atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berpotensi mempengaruhi keputusan atau tindakan. Dan yang terakhir, markup atau manipulasi anggaran. Markup atau manipulasi anggaran adalah tindakan menaikkan nilai anggaran atau harga suatu barang secara tidak wajar dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini termasuk bentuk kecurangan dan korupsi. Peran generasi muda dalam anti korupsi. Generasi muda memiliki peran besar dalam membangun masa depan yang bersih, menjadi teladan dalam kejujuran dan integritas, berani menolak gratifikasi dalam nepotisme, aktif dalam kampanye anti korupsi di sekolah dan media sosial. Dan
Dan sebagai generasi muda di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Kami ingin para koruptor ditembak mati. Kami hanya ingin bangsa ini bersih dari korupsi. Anti korupsi. Kami anti korupsi. Kesimpulannya, korupsi adalah penyakit sosial yang menghancurkan moral, ekonomi, dan keadilan bangsa. Pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan seluruh rakyat.